Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Murinda Rahmani, NPM 10100120091, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Kejadian Transmisi Vertikal COVID-19 berdasarkan jenis persalinan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kejadian COVID-19 yang ditemukan di kota Wuhan, Cina yang kemudian menyebar ke seluruh dunia pada akhir tahun 2019, di mana Juli tahun 2020 di Indonesia sendiri telah terjadi sebanyak 70.736 kasus, termasuk wanita hamil yang merupakan kelompok rentan tertular COVID-19 karena mengalami perubahan fisiologis dan juga imunitas. Hal ini bisa menyebabkan transmisi vertikal COVID-19 pada bayinya, baik itu melalui mekanisme antepartum, intrapartum, maupun postpartum. Dan Nabila Arnis Amrita dan Ira Syahrianti telah melakukan penelitian di Indonesia pada 62 ibu hamil yang didiagnosis COVID-19 dan hasilnya itu adalah 20 bayi didiagnosis COVID-19, tetapi belum diketahui mekanisme mana yang terjadi pada ke-20 bayi tersebut, apakah antepartum, intrapartum, apakah postpartum. Populasi dari penelitian ini, populasi targetnya adalah ibu hamil yang didiagnosis COVID-19, sedangkan populasi terjangkaunya adalah ibu hamil yang didiagnosis COVID-19 yang melahirkan di RSUD Alisan, Provinsi Jawa Barat. Kriteria subjek penelitian ini dengan kriteria inklusi, yaitu ibu hamil yang didiagnosis COVID-19 yang melahirkan di RSUD Alisan, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 hingga 2022, dan bayi yang dilahirkan dari ibu yang didiagnosis COVID-19 di RSUD Alisan, Provinsi Jawa Barat tahun 2021 hingga 2022. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya adalah ibu yang data rekam medisnya tidak lengkap di RSUD Alisan, Provinsi Jawa Barat, dan bayi yang data rekam medisnya tidak lengkap di RSUD Alisan, Provinsi Jawa Barat. Bahan penelitian ini dengan menggunakan bahan sekunder dari rekam medis ibu dan bayinya untuk membandingkan kejadian transmisi vertikal COVID-19 antara kelompok ibu yang melahirkan secara spontan dan seksi sesarea di RSUD Alisan, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 hingga 2022. Selanjutnya, untuk teknik pemilihan sampel dari penelitian ini tidak melakukan pemilihan sampel karena merupakan penelitian studi populasi, di mana sebelumnya dilakukan perhitungan terlebih dahulu untuk menghitung besar minimal sampel untuk penelitian ini dan didapatkan 56 orang. Tetapi pada penelitian ini telah didapat 122 sampel sehingga memenuhi kaidah untuk dilakukan studi populasi. Kemudian untuk rancangan penelitian ini dengan metode penelitian observasional analitik dengan desain studi yaitu cross-seksional dan rancangan kuantitatif. Kemudian hasil dari penelitian ini dapat kita lihat dari tabel perbandingan transmisi vertikal COVID-19 antara kelompok ibu yang melahirkan secara spontan dan seksi sesarea, di mana dari 122 ibu hamil yang didiagnosis COVID, 60 diantaranya melahirkan secara spontan dan melahirkan 4,9% bayi yang mengalami transmisi vertikal COVID-19. Sedangkan 62 lainnya melahirkan secara seksi sesarea dan melahirkan 5,7% bayi yang dilahirkan dengan transmisi vertikal atau didiagnosis COVID-19. Dengan p-value didapatkan 0,817 yang menandakan bahwa tidak ada perbandingan yang signifikan transmisi vertikal COVID-19 antara kelompok ibu yang melahirkan secara spontan dan seksi sesarea. Hal ini membuktikan bahwa transmisi vertikal COVID itu bisa terjadi pada masa in utero, intrapartum maupun early postnatal. Hal ini sejalan dengan scoping review yang dibuat oleh Vira dan kawan-kawan. Kemudian adanya temuan transmisi vertikal COVID-19 yang rendah ini menunjukkan bahwa plasenta sebagai barrier dari bayi itu bisa bekerja dengan sangat baik sehingga bayi itu tidak mudah tertular COVID-19 pada masa antepartum. Kemudian mekanisme transmisi vertikal saat antepartum juga tidak selalu terjadi karena jumlah dari reseptor S2 yang sedikit di organ reproduksi, dan juga pada masa early postpartum dapat terjadi transmisi vertikal melalui droplet. Hal ini sejalan dengan pendapat dari WHO pada tahun 2021. Selanjutnya, simpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, proporsi kejadian transmisi vertikal COVID-19 pada kelompok ibu yang melahirkan secara spontan adalah sebesar 4,9%, dan proporsi kejadian transmisi vertikal COVID-19 pada kelompok ibu yang melahirkan secara seksi sesarea adalah sebesar 5,7%, dan proporsi kejadian transmisi vertikal COVID-19 pada kelompok ibu yang melahirkan secara spontan di RSUD Alisan, Provinsi Jawa Barat tidak memiliki perbedaan yang bermakna dibandingkan dengan persalinan secara seksi sesarea. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.